Sebuah truk bermuatan obat nyamuk cair terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter dan terbakar. Diduga, truknya melaju dari arah Solok menuju Kota Padang mengalami remblong hingga kehilangan kendali dan terjun ke jurang. Dua orang yang merupakan sopir dan kernet truk berhasil dievakuasi oleh warga dan petugas kepolisian dari dalam jurang. Keduanya mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang. Mobil ini masuk jurang karena remblong. Ini dari arah mana mau ke mana? Dari arah Solok ke Padang dan membawa obat nyamuk yang cair, obat nyamuk cair. Jadi pas masuk jurang langsung terbakar sehingga menyebabkan ledakan-ledakan dari obat nyamuk tersebut. Satu unit armada damkar diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api, sementara 2 korban luka masih dalam penanganan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Aulina Iyasya, berikut berita pilihan pada siang hari ini. Petugas gabungan terus mencari korban kapal tenggelam di Selat Bali. 29 orang selamat, 6 korban meninggal dunia, 30 penumpang hilang. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasih Lembong menghadapi sidang tuntutan dugaan korupsi impor gula pada hari ini. Pemerintah Brazil berencana menempuh jalur hukum internasional terkait kematian Juliana Marins di Gunung Rinjani. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang judi online yang melibatkan mantan pegawai Kementerian Komdiji. Dalam persidangan, nama mantan Menteri Komdiji, Budi Ari, kembali disebut-sebut untuk mengamankan situs judi online. Sidang lanjutan pemeriksaan para terdakwa pengamanan situs judi online di area Kementerian Komdiji kembali digelar pada Rabu malam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, para terdakwa yang merupakan mantan pegawai Komdiji menjelaskan kronologi pengamanan situs judi online di Indonesia. Salah satu terdakwa, Riko Rasota Ramadan, mengaku ditawarkan oleh terdakwa Adi Kismanto untuk mengamankan situs judi online dengan sepengetahuan mantan Menteri Komdiji, Budi Ari Setiadi. Selain itu, terdakwa lainnya Syamsul Arifin juga menyebut adanya perintah langsung dari Budi Ari terkait situs-situs judi online yang akan diamankan. Dia mengajak saya, dia berkata kami sedang melakukan pendagaan, kami mau ngajak Pak Riko, bahasanya seperti itu. Bapak mau ikut atau tidak? Oke. Enggak, maksudnya apa, karena ada restu dari pimpinan atau gimana enggak? Saya semacam itu karena saya diyakinkan bahwa pimpinan tahu. Nah itu apa Pak? Dijelasin nggak Pak sama si Adi? Dijelaskan. Gimana? Ya, tenang aja Pak, pimpinan udah tahu, yang paling atas tahu. Oke. Pak Menteri Pak. Oke, itu Adi yang jelasin? Ya, Adi yang mengatakan begitu kepada saya. Kami juga punya grup dengan Pak Dirjen. Dengan Pak Dirjen grup apa itu? Ada grup WhatsApp juga. Nah, kemudian ada arahan khusus juga dari Pak Menteri. Arahan khusus di mana atensi-atensi website judi online yang masuk langsung ke beliau itu bisa langsung bypass ke ketua tim tanpa melalui Dirjen dan juga direktur. Jadi Menteri bisa perintahkan kamu langsung? Bisa langsung, Yang Mulia. Tanpa melalui direktur dan Dirjen? Betul, dan saya juga bisa langsung melaporkan hal tersebut.
Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019 sampai dengan 2024 angkat bicara terkait dugaan keterlibatan mantan Menkominfo Budi Ari dalam kasus judi online. Menurut Mahfud, hakim bisa memerintahkan jaksa untuk menetapkan status tersangka berdasarkan bukti-bukti. Karena jaksa itu adalah penyidik di bidang tindak pidana korupsi. Kalau lihat itu, dia bisa berbuat sendiri. Saya jadikan ini tersangka, atau nanti hakim memerintahkan karena ada bukti ini, memerintahkan kejaksaan agar ini dijadikan tersangka. Itu bisa. Bisa gitu. begitu. Tapi sebelum itu sebenarnya bisa dilakukan sekarang kan sudah disebut-sebut begitu ya di berita acara. Yeah. Jadi satu paket itu. Menurut saya. Tapi oke lah kita lihat mungkin ada ewuh pakewuh antara kejaksaan dengan polisi karena polisi tidak menetapkan dia sebagai tersangka tapi di BAP-nya ada sebutan terhadap dia. Mungkin jaksa menunggu dulu, bersabar dulu. Tapi kita tidak boleh menerima masyarakat ini kalau otak peristiwa itu lalu malah bebas berlenggang dengan seenaknya. Menurut saya kita harus minta kejaksaan, pengadilan gitu untuk mengejar otak ini. Karena ini lebih jelas tanggung jawab. Pemirsa, pemerintah Brazil melalui Kantor Pembela Umum Federal membuka peluang menempuh jalur hukum internasional terkait kematian tragis Juliana Marins. Warga negara Brazil itu tewas saat mendaki di Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang tewas di Gunung Rinjani, tiba di kampung halamannya di Rio de Janeiro, Brazil, Selasa malam waktu setempat. Pengacara keluarga meminta dilakukan autopsi kedua karena khawatir terkait ketidakjelasan waktu dan penyebab pasti kematian korban. Sedangkan Kantor Pembela Umum Federal Brazil, DPU, telah meminta Kepolisian Federal membuka penyelidikan atas kasus kematian Juliana. Jika ditemukan dugaan kelalaian oleh otoritas Indonesia, kasus tersebut akan dibawa ke Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. Meski tak punya wewenang eksekusi pengadilan, namun lembaga independen ini memiliki kekuatan moral dan politik mendesak suatu negara memperbaiki kebijakan yang melanggar hak asasi manusia. Sementara pemerintah Indonesia melalui Menteri Kehutanan mengaku siap mempertanggungjawabkan kasus kematian Juliana Marins. Ya pemirsa, anggota Komisi 7 DPR Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo ikut angkat bicara soal evakuasi pendaki asal Brazil yang jatuh di Rinjani. Di situ saya tidak tahu kronologis secara detailnya. Tapi kalau kita bicara tentang upaya dalam penyelamatan, pasti ada faktor alam. Ya. Nggak mungkin istilahnya kita mau menyelamatkan orang, terus ada hurricane. Terus kita bilang, ya nggak apa-apa, lu sehelikopter mati-mati aja, yang penting lu nyelamatin, kan nggak mungkin. Ya, betul. Gitu loh. Itu di luar negeri pun, di Swiss Alps misalnya, kalau misalkan ada pendaki yang hilang, ya nggak semudah itu juga. Search and rescue team di sana bisa langsung nemu, terus langsung, kalau ada yang namanya unsur alam, ya mereka harus melakukan pertimbangan matang. Jangan sampai demi menyelamatkan satu orang, 2-3 orang hilang. Nah itu, betul. Ya, jadi ayolah kita lihat ini dengan jangan hanya karena istilahnya udah jengkel sama negara sendiri. Pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Saya Aulina Iyasya beserta kerabat kerja undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.